Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para pejabat dan tim Pusdatin Kemendikbud, yang kami hormati Bapak dan Ibu Duta Rumah Belajar seluruh Indonesia, juga yang kami banggakan sahabat rumah belajar peserta pembatik level 4 berbagi, serta masyarakat umum, para pendidik dan tenaga kependidikan, pegiat pendidikan yang juga hadir menyaksikan acara kuliah umum pembatik level 4 berbagi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Sampurasun. Perkenalkan, saya Denny Rohendi, guru fisika dari SMA Negeri 1 Taman Sari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Juga sebagai Duta Rumah Belajar tahun 2019 dari Provinsi Jawa Barat, insya Allah akan menemani rekan-rekan sebagai moderator pada kegiatan kita hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Bersyukur tentunya di pagi hari yang cerah ini, Jumat 18 September 2020, kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan kuliah umum pembelajaran berbasis TIK Pembatik level 4 berbagi. Semoga kita semua senantiasa berada dalam kondisi sehat walafiat di tengah semakin tingginya kasus pandemi COVID-19. Dan tentunya semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar setiap aktivitas yang kita lakukan sebagai pendidik akan menghadirkan keberkahan yang luar biasa bagi kita, peserta didik, maupun untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat rumah belajar dimanapun Anda berada, kami sampaikan bahwa kegiatan kuliah umum pembatik level 4 berbagi ini juga dapat disaksikan melalui kanal YouTube Kemendikbud, YouTube Televisi Edukasi, YouTube Rumah Belajar, Suara Radio Suara Edukasi, maupun melalui sosial media Rumah Belajar. Bagi sahabat yang belum berinteraksi dengan media sosial Rumah Belajar, silahkan di Instagram @belajar.kemdikbud atau di Facebook Rumah Belajar Kemdikbud. Dan dengan semangat yang luar biasa, kami persembahkan kuliah umum pembatik level 4 berbagi dengan tema Berbagi Inovasi Pembelajaran Berbasis TIK Mewujudkan Merdeka Belajar. Bapak Ibu sahabat rumah belajar yang kami banggakan, seperti yang telah kita sama-sama ketahui, Jumat 11 September 2020, 7 hari yang lalu, rumah belajar dan kita semua telah kehilangan sosok yang luar biasa, pribadi yang ramah, inspiratif, tangguh, dan menjadi teladan bagi kita semua. Almarhum Bapak Hendriawan Widiatmoko. Dan untuk mengenang sumbangsi beliau bagi rumah belajar, juga bagi perkembangan teknologi informasi di tanah air, marilah sejenak kita tundukkan hati dan kepala kita berdoa untuk almarhum beliau dengan mengheningkan cipta. Hening cipta, mulai. Kira tahu dolanan HP kan. Hening cipta selesai. Terima kasih rekan-rekan atas doa yang dipanjatkan, dan selamat jalan Pak Hendriawan dari kami yang merasa sangat kehilangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan beliau dan menempatkan beliau di sisinya yang paling baik, serta wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu sahabat rumah belajar, kami mengingatkan kembali bagi rekan-rekan yang belum registrasi pada kegiatan kita ini, silakan untuk dapat mendaftar melalui web dengan tautan belajar.kemdikbud.go.id/kuliah umum. Dan juga bagi rekan-rekan sahabat pembatik level 4, juga kami mengingatkan untuk mengisi presensi atau form kehadiran seperti yang tertera di layar virtual rekan-rekan sekalian.
Pun nanti selama kegiatan kita ini berlangsung, ya rekan-rekan dapat berinteraksi dengan narasumber, yaitu dengan mengirim pertanyaan melalui menti.com dengan PIN 3423141. Tentunya dengan format pertanyaan, nama, nomor handphone rekan-rekan. Karena insya Allah nanti akan ada cindramata istimewa ya dari Rumah Belajar bagi sahabat yang terpilih untuk bertanya nantinya ya. Baik, Bapak dan Ibu, sahabat Rumah Belajar, peserta pembatik level 4 berbagi. Tema kuliah umum kita hari ini adalah sebuah tema keren yang sangat perlu sekali ilmunya kita kuasai sebagai pendidik, apalagi mendidik di masa pembelajaran daring seperti ini. Dan lebih keren lagi, hari ini di tengah-tengah kita telah hadir narasumber seorang pakar yang ekspor di bidangnya. Beliau adalah pakar teknologi dengan segudang pengalaman yang luar biasa. Tak hanya sebagai pakar, beliau juga sebagai narasumber berbagai seminar, juga seorang akademisi, sekaligus penulis puluhan judul buku dan ratusan jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan tingkat nasional maupun internasional. Wow, luar biasa ya, dan sebuah kebanggaan tentunya bagi kita semua. Secara pribadi saya merasa sangat bersyukur ya bisa hadir di tengah-tengah kita hari ini dan bisa membersamai narasumber keren kita hari ini. Sepertinya untuk profil beliau, kalau rekan-rekan coba cari di Google gitu ya, di internet langsung keluar gitu kan, dan itu sangat luar biasa. Tidak perlu saya jelaskan panjang lebar rekan-rekan tentang profil beliau. Rekan-rekan sahabat Rumah Belajar, mari kita sapa beliau, Profesor Dr. Insinyur R. Eko Indrajit MSc MBA MPhil MA, yang akan menyampaikan materi dengan tema pemanfaatan video conference untuk berbagi. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam, Pak Denny. Apa kabar? Semua Alhamdulillah. Para sahabat Rumah Belajar yang ngumpul ya. Iya, Pak, benar. Ngumpul nih sekarang 1.200 peserta nih kita lagi berkumpul, Pak. Belum dari ya. Oke, alhamdulillah Pak Profesor, saya secara pribadi ini sangat bangga Pak ya bisa bersama-sama Bapak satu room seperti ini, dan juga sahabat Rumah Belajar peserta pembatik level 4 ini juga luar biasa, sangat senang bisa berada di tengah-tengah kita dengan Bapak gitu hari ini. Pak, untuk menyapa rekan-rekan sahabat Rumah Belajar sekitar 1.200 orang Pak yang bergabung di Zoom. Iya Pak, silakan Pak. Oke, baiklah para rekan-rekan guru, sahabat Rumah Belajar seluruh Indonesia. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Wah, ini saya lihat muka-mukanya luar biasa cerahnya hari ini. Cuman saya tidak tahu nih apakah bapak-bapak, ibu-ibu mendengar suara saya dengan baik. Nah, kalau mendengar suara saya dengan baik, bisa pegang jidatnya nggak? Coba pegang jidatnya, itu artinya suara saya terdengar dengan baik. Nah, di situ saya baru bisa lihat. Dalam media telekonferensi seperti ini, kan satu arah ya, saya bisa melihat muka bapak ibu tapi nggak melihat suaranya, jadi pakai gerakan ya. Nah, kalau gambar saya terlihat dengan baik, angkat dua tangan. Kalau gambar saya terlihat dengan baik. Nah, oke, nampaknya sudah mantap. Selamat pagi semuanya. Wah, ini hebat-hebat, 1.200 lebih guru-guru kita di seluruh wilayah tanah air. Wah, saya benar-benar merasa gembira, saya merasa bangga dan juga kehormatan hari ini bisa mendapatkan kesempatan untuk sharing dengan Anda semua. Juga untuk para pejabat pimpinan dari Pusdatin Kemendikbud. Begitu Pak Denny, terima kasih kesempatannya. Baik, Profesor, ini sepertinya rekan-rekan kita sudah sangat antusias ya. Bagaimana kemudian di tengah pandemi ini, yang dulu kita sangat anti dengan istilah PJJ, daring, ya, video conference dan sebagainya. Mau tidak mau kecemasan akan teknologi itu sekarang sudah mulai berkurang, dan para guru ternyata sekarang harus melek, dipaksa untuk keluar dari zona nyamannya. Nah, Pak Profesor, sepertinya tidak perlu menunggu lama. Kami sangat rindu dan haus akan ilmu yang akan Bapak sampaikan. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Silakan, Prof. Oke, terima kasih. Sebelum saya memperlihatkan presentasi saya dengar Bapak Ibu semua sudah dibekali banyak sekali materi ya,
dibekali banyak sekali kompetensi sehingga Anda sudah menjadi guru-guru yang hebat yang siap menularkan ilmunya kepada jutaan guru-guru lain di seluruh wilayah tanah air. Nah, hari ini, hari yang terakhir ini, saya diminta untuk sharing kalau kita sudah punya ilmu yang banyak seperti itu. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki keahlian dan kompetensi yang banyak seperti itu, bagaimana cara kita menularkannya? Bagaimana cara agar semua yang kita dapatkan ya itu bisa benar-benar bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Tentu saja media yang banyak kita pakai belakangan ini adalah media video conference ya. Nah, Anda mengenal beberapa seperti StreamYard seperti hari ini, ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Webex, ada yang pakai YouMeet Me, ada yang pakai Google Meet, macam-macam itu semua. Nah, hari ini saya akan sharingkan dengan Bapak Ibu sekalian bagaimana caranya agar waktu kita berbagi itu efektif. Nah, karena Bapak Ibu ada 1.200 orang di sana sendiri-sendiri di rumah atau di kantornya. Saya berada di rumah di sini. Itu kalau kita ngomong kan ngelihat kayaknya aneh ya, melihat atau ngomong sama kamera. Jadi sambil saya presentasi saya akan ngobrol sama Mas Denny. Mas Denny bisa di copy? Siap, hadir Prof. Hadir. Gambar terlihat oke ya? Oke, jernih banget. Silakan Prof. Kita mulai. Strategi pemanfaatan media video conference untuk berbagi. Nah, kalau gini biasa kelihatan ya Pak Dede ya? Oh, jelas. Ya, ini saya ambil yang dari luar ini. Jadi macam-macam yang kita pakai sekarang kan. Nah, bisa dari mana saja, bahkan menggunakan alat apapun ya. Saya kemarin setelah mengajarkan ribuan guru itu ternyata kebanyakan guru-guru siswa kita senangannya pakai handphone begitu. Mungkin lebih enak ya, bisa sambil dibawa jalan kalau di rumah sambil melihat anak-anak belajar, jadi bisa jalan-jalan. Nah, pertanyaannya adalah begini Pak, mengapa harus berbagi? Ya, karena banyak sekali orang-orang itu yang mempunyai ilmu tapi pelit untuk berbagi. Benar sekali Profesor. Kan, coba kita lihat bagi Pak Denny internet itu bermanfaat nggak? Sangat bermanfaat. Nah, sangat bermanfaat. Internet itu bermanfaat karena banyak yang berbagi ya Pak ya. Benar sekali Pak. Iya. Internet itu tidak ada kalau tidak ada yang berbagi. Karena ada orang yang menaruh ilmu informasi di sana, menaruh pengetahuan di sana, maka ada yang bisa mengambil. Jadi internet itu nilainya makin lama makin tinggi kalau para penggunanya saling berbagi ya. Saya yakin Bapak Ibu pasti mendapatkan manfaat yang banyak. Jadi jangan lupa kita berikan juga manfaat ke internet ya. Kemudian kekuatan sebuah komunitas seperti komunitas guru, komunitas para sahabat rumah belajar ini adalah terletak pada kesediaannya untuk saling berbagi ilmu dan pengetahuan. Karena kalau berbagi 1 tambah 1 menjadi 7 gitu. Ya, 2 orang berbicara bisa mengeluarkan lebih dari 2 ilmu baru. 3 orang berbicara bisa mengeluarkan bahkan lebih dari 100 ide baru. Ya. Kemudian cara menabung paling mudah adalah dengan cara membagikan yang dimiliki ya Pak Denny ya. Benar sekali Prof. Tidak semua kita punya kemampuan untuk berbagi ya. Saya juga masih belajar Prof. Betul. Dan yang terakhir, dengan berbagi maka nama Anda akan dikenang sepanjang waktu hingga ke anak cucu ya. Nah, ini yang luar biasa. Iya, nanti kan sepakat. Cucu kita pengen lihat dulu kakek saya kayak apa ya, dulu nenek saya kayak apa ya. Saya kalau ingin melihat kakek nenek saya susah sekarang. Harus ke Jogja, harus cari album, harus ngelihat albumnya satu persatu. Udah robek, udah lengket begitu ya. Tapi generasi setelah kita nanti cukup dengan browsing nama kakeknya, nama neneknya, itu kan ya, nama mbah buyutnya, gitu ya. Nah dari situ dia bisa lihat, oh ternyata saya punya kakek seorang guru, saya punya nenek seorang guru. Jadi kita semua bisa meninggalkan sesuatu. Pak Denny, siap? Tahu lagu Bintang Kecil nggak? Tahu. Gimana nih? Apa saya perlu nyanyi nih? Bukan, itu yang mengarang kakek saya. Masya Allah, luar biasa. kakek dari istri saya. Oh, iya. Namanya Pak Daljono. Nah, kalau pernah dengar apalannya, nah itu kakeknya istri saya. Berarti boleh dong nembeng jadi kakek saya gitu ya.
Boleh, Prof. Luar biasa. Banyak mengarang lagu anak-anak, termasuk itu bukan yang congkak, bukan yang sombong. Nah, itu kakeknya saya juga yang mengarang. Oh, iya. Kalau aku anak sehat, tahu nggak Pak Denny? Aku anak sehat, tubuhku. Itu siapa tuh, Prof? Ayah mertua saya yang mengarang. Oh, luar biasa. Nah, itu almarhum Arianto. Nah, mereka harus membuat lagu ya supaya bisa dikenang gitu. Ya kan susah membuat lagu. Nah, bisa nggak kita dikenang sama anak cucu kita ya? Sangat bisa. Caranya berbagi. Gitu. Karena katanya rekam digital nggak bisa hilang ya Pak ya? Benar sekali, Prof. Nah, Ya. berbagilah Bapak Ibu sekalian, maka kita akan tetap dikenang oleh generasi penerus kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau berbagi, kenapa kita pakai video conference? Karena cenderung sekarang cepat, mudah, dan murah. Ya. Tadi Pak Denny mengatakan, zaman sebelum pandemi itu, bertemu fisik itu lumrah, telekonferensi mewah, dulu gitu ya. Benar sekali, benar. Sekarang Ya. terbalik ya Pak ya. Terbalik sekarang. Bertemu lewat video conference itu lumrah, bertemu fisik jadi mewah sekarang. Benar. Ya, karena sedang pandemi. Pandemi. Ya, itu situasi yang kedua. Dan ketiga katanya kalau pakai teleconference, pakai video conference itu bisa masif dan viral secara efektif. Lagi pula hari ini pakai YouTube juga kan Pak ya? Iya, benar, Pak. Nah, YouTube kan tersimpan, semua bisa mengakses, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, ya. Nah, bahkan mungkin alien-alien di luar bumi ini yang bisa menangkap sinyal di bumi juga bisa lihat nih Pak Denny. Luar biasa sampai ke sana ya. Kalau bisa, dan kita nggak tahu. Saya nggak terpikir Prof sampai ke sana gitu. Jangan mereka juga di sana punya channel YouTube ya, Prof. Berbagi juga. Bisa memata-matai orang dari bumi ceritanya. Iya. Nah, jadi itulah alasan kedua mengapa harus berbagi dan mengapa menggunakan video conference. Dan cuma menggunakan video conference ini ada tantangannya, Mas Denny, ya. Pertama, waktunya itu kan biasanya terbatas, Pak Denny ya. Benar, Prof. Sementara guru-guru itu yang punya ilmunya seabrek-abrek, yang ingin dibicarakan dan dibagikan tuh banyak, Pak Denny. Iya. Nah, ini selalu menjadi kita punya concern ya. Di dalam setiap seminar, webinar seperti ini, itu banyak sekali pertanyaan tapi tidak semuanya terjawab karena waktu. Yang ingin ngobrol lebih tapi karena waktu. Ada yang juga makin lama makin deg-degan Pak Denny karena kuotanya tergerus katanya gitu. Benar itu, Prof. Betul kan ya? Iya. Nah, jadi waktunya itu benar-benar harus efisien. Ya, kalau dalam ilmu komunikasi itu, kalau dalam waktu sedikit kita berikan terlampau banyak, akhirnya orang itu jadi lupa apa yang diberikan. Ya, namanya a little bit of many things. Akhirnya lupa karena terlalu banyak yang ingin dibicarakan. Sebaliknya, kalau terlalu lama, bagi pendengar juga kadang-kadang tidak merasa nyaman. Kalau Pak Denny lihat ya, dulu itu awal-awalnya orang kalau sharing gini sering pada pakai headphone kayak Pak Denny sekarang ya. Nah, sekarang Iya. banyak yang sudah melepas itu Pak. Lama-lama kuping ini panas katanya. Benar. Iya. Ya, kuping panas, mata pedas katanya. Ya, bayangin kalau seharian kita itu mata pedas, kuping panas langsung masuk ke otak kita jadi gampang sering pusing, sering migran katanya. Iya. Nah, kemudian kita ini tidak bertemu secara fisik. Jadi kadang-kadang sulit membangun engagement, betul Pak Denny ya? Benar sekali. Nah, kalau sebelah-sebelahan tatap muka kan kita bisa merasakan atmosfernya, bisa merasakan tekanan kata-kata, pandangan, gerakan tubuh. Nah, ini kan gerakan tubuh yang bisa dilihat cuma leher ke bawah nih ya. Nah, saya ngangkat-ngangkat tangan sini sendiri ngerasa aneh kalau di rumah sendirian nih. Nah, Iya benar. makanya tahu nggak di rumah saya pakai apa depan saya Pak? Apa itu, Prof? Saya Kira-kira. pakai cermin Pak. Oh iya, itu juga strategi komunikasi, Prof ya. Kalau enggak saya ngerasa saya ngomong sama siapa gitu ya. Nah, sama cermin cuma takut saya aja. Saya pakai cermin cuma takut satu, tiba-tiba cerminnya ngomong balik gitu ya, kok beda gitu. Iya. Nah, terus infrastruktur dan piranti seluruh partisipan kan beragam Pak ya. Ya. Nah, dengan kemampuan yang berbeda-beda ya.
Jadi ada yang videonya dimatikan, ada yang dinyalakan, ada yang kadang-kadang lancar, ada yang kadang-kadang hang, ada yang harus keluar masuk karena internetnya tidak stabil. Sehingga waktu hal-hal penting disampaikan, dia lagi keluar, ya kan? Nah, dia teriak-teriak ingin diminta diulang kan nggak bisa dengar Pak ya kalau di sini ya. Benar. Nah, dan yang terakhir, banyak hal yang sulit diperagakan ketika mode komunikasi kita terbatas. Nah, jadi ini adalah tantangan kita dalam berbagi dengan video conference. Nah, hari ini saya ingin sharing mungkin 5 tips saja Pak Denny, 5 tips. Oke. Ya, supaya guru-guru yang luar biasa yang sudah punya ilmu banyak sekali bisa menularkan secara efektif. Sip. Nah, ya, yang pertama, prinsip dan kiat nomor 1. Tujuan berkomunikasi bukan sekedar menyampaikan pesan, Pak Denny. Tetapi membuat orang lain melakukan yang kita inginkan, bener nggak? Setuju, Prof. Nah, kalau cuma menyampaikan pesan, kita ngomong aja satu arah berbusa-busa. Mereka bisa atau nggak bisa urusan mereka, kan begitu ya? Iya, setuju. Tapi kalau kita bilang tujuan berkomunikasi adalah supaya Anda bisa melakukan yang saya inginkan atau yang saya ajarkan, maka pasti beda cara kita berkomunikasi. Betul ya? Saya kasih contoh. Saya ingin mengajarkan, memberikan guru-guru cara belajar bahasa Indonesia yang sederhana. Ya, karena saya tidak bisa melihat semuanya, Pak Denny yang bisa melihat, Pak Denny. Ya, itu guru-guru bisa chatting semua kan Pak Denny ya? Iya, pasti, Prof. Oke, coba Pak Denny. Pak Denny dan guru-guru sekalian, saya minta masing-masing dari Anda mencari tiga kata sembarang, kata apa saja, 3 kata yang tidak ada hubungannya. Silakan dichattingkan. Ya, Pak Denny, ayo Pak Denny juga 3 kata kasih ke saya, 3 kata yang tidak ada hubungannya. Silakan Bapak Ibu semua chattingkan ke media yang Anda miliki. Oke, siap. Saya dulu, Prof. Oke, Pak Denny apa katanya? 3 kata yang terlintas saat ini adalah tangguh, telaten, juara. Ya, tangguh, telaten, juara. Oke, pasti guru-guru juga pada memilih 3 kata itu kan, ya Pak Denny? Ya. Kira-kira menurut Pak Denny semua guru-guru kata-katanya sama? Pasti berbeda. Pasti berbeda, ya. Nah, sudah ya Bapak Ibu guru ya, semua sudah punya 3 kata. Sekarang melalui Pak Denny nih Pak Denny. Siap. Pak Denny, dari 3 kata yang Anda pilih tadi, tangguh, Telaten, juara, gitu ya. Ya. Tolong buat 1 kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimatnya padat, singkat, jelas, yang di dalamnya ada 3 kata itu. Siap. Pribadi yang tangguh, salah satu cirinya adalah telaten untuk menjadi pribadi yang juara. Nah, ulangi, 1 kalimat yang sederhana, tidak ada komanya dong Pak, biar bagus siap. kalimatnya. Oke. Siap. Ya. Pribadi tangguh, telaten, juara. Oke, itu bukan kalimat Pak. Ayo, kalimat itu kan 1 tarikan nafas, tidak boleh berhenti. Kalau itu Oke. slogan itu, yel itu. Ayo, Oke. lagi coba. Siap. Menjadi pribadi tangguh, telaten, dan juara. Waduh, susah ya, Bro. Ya, bagus. Nah, artinya Bapak sudah berhasil membuat sebuah kalimat dengan 3 kata itu ya. Judulnya apa tadi? Nah, sekarang dengan 3 kata yang sama, Pak Denny coba buat kalimat yang romantis. Wah, saya bukan tipe romantis, Bro. Ayo, semua berpikir Bapak Ibu guru dengan Oke. 3 kata yang sama, buatlah Berarti 1 ini kalimat yang paling yang akhir. romantis. 1 kalimat loh. Ya, silakan. Gitu tuh. Ya, Pak Denny kayaknya lagi mikir Pak Denny ya. Ibaran. Ayo Pak Denny. Percayalah bahwa ketangguhan dan keuletan akan menjadikan kita menjadi juara. Benar ketik nih. Ayo, itu kalimat yang bagus tapi bukan romantis. Itu romantis, Bro. Romantis gini misalnya ya. Ya, apa? Tadi apa ya? Tangguh terus Telaten, juara. ketangguhan dan ketelatenan dirimu membuatmu menjadi juara dalam hatiku. Wah, biasa ini profesor ya. Romantis ternyata ya. Romantis. Nah,
Lah, Saya mau belajar lah. nah itu salah satu cara engagement, benar nggak Pak? Benar, Prof. Jadi saya nggak ngajarin Bapak cara bikin kalimat, tapi Bapak membuat kalimat sendiri kan? Iya. Artinya saya tidak sekedar menyampaikan pesan, tapi saya membuat orang lain melakukan. Walaupun Bapak Ibu hanya bisa chatting, dan saya bisa melihat chattingannya, benar Pak ya? Siap. Nah, jadi dalam memberikan ilmu, terutama ilmu yang terkait dengan keterampilan, tidak ada salahnya peserta yang mendengar di rumah yang videonya kelihatan, kita minta untuk memperlihatkan apa yang mereka lakukan, Pak. Boleh. Kayaknya Pak Denny pengen ngomong masalah udah ada kalimat yang romantis nih, bener nggak? Biar jadi romantis gitu, Prof. Nah, ya, jadi pertama kiatnya, Oke. ya, apa? Tujuannya adalah membuat mereka melakukannya. Melakukan Bukan sekedar kita menyampaikan pesan. pesan. Karena banyak yang senengannya ngomong satu arah begitu, berjam-jam Pak Denny. Iya. Gak peduli yang dengerin apa enggak, itu ya ngomong, pokoknya 30 slide, 50 slide PowerPoint saya tersampaikan. Nah, saya yakin guru-guru nih kreatif-kreatif semua, pasti Anda semua bisa punya cara untuk bisa melakukan hal itu. Ya, Ya, Prof. ya. Terkait dengan ini ya, apa tadi ya, ketika bicara tentang slide, memang guru-guru ini kan sehari-hari memang dengan PowerPoint ya, aktivitas yang paling mudah itu media pembelajaran ya PowerPoint gitu. Terkadang kita berpikirnya ya reorientednya adalah bagaimana lebih kepada konten. Kadang Ya. kita juga kurang menyelami karakteristik peserta didik itu seperti apa. Mereka harus berjam-jam menyaksikan tayangan atau slide yang berlipat-lipat itu ujungnya kejenuhan. Nah, ini kita untuk supaya kita bisa berbagi dengan konteks yang nyaman dari sisi audien, dari sisi siswa kita. Menurut Profesor ini apa sebenarnya guru-guru ini harus melakukan apa gitu supaya itu bisa diantisipasi, Prof? Nah, jadi dalam teknologi pendidikan kan Pak Denny tahu bahwa pusatnya di peserta didik kan? Benar, Prof. Pusatnya itu ada yang mendengarkan, bukan sayanya, betul ya? Ya, Makanya tadi Pak Denny di tengah-tengah saya minta, ayo bikin 3 kata, cari 3 kata. Itu maksud saya buat ada engagement gitu. Ya, walaupun saya tidak bisa melihat secara langsung hal-hal yang sederhana, saya tanyakan sedikit-sedikit. Kapan-kapan Pak Denny membuka YouTube saya di situ. Saya kalau YouTube itu saya sendiri yang mengelola YouTube. Sambil saya ngomong, saya sambil lihat chattingan Pak Denny. Itu saya panggil satu-satu secara. Ini kurang pendewasaan. Belum rencana strategi nih, jadi iki anu iki memiliki banyak fitur yang disesuaikan dengan karakter kita. Anu malah poinnya pokok iki mau. Rencana strategi memiliki banyak fitur yang harus disesuaikan dengan karakter. Rencana jadi sampai ngon yang memiliki banyak fitur Harus disesuaikan dengan karakter Pak Isan. sesuai kakak. Wis nasar kuwi ning grup. Neng grup. Kayak aku gawe YouTube ya. Makanya tadi Pak Denny di tengah-tengah saya minta, ayo bikin 3 kata, cari 3 kata. Itu maksud saya buat ada engagement gitu. Ya, walaupun saya tidak bisa melihat secara langsung hal-hal yang sederhana, saya tanyakan sedikit-sedikit. Kapan-kapan Pak Denny membuka YouTube saya di situ. Saya kalau YouTube itu saya sendiri yang mengelola YouTube, sambil saya ngomong, saya sambil lihat chattingan Pak Denny. Itu saya panggil satu-satu secara random Pak Denny. Misalnya, halo Ibu Intan apa kabar? Gitu. Halo Pak Budi yang dia ada di Tonan Toraja. Ya sesekali saya ngomong begitu gitu. Nah, itu engagement menjadi Engagement ya. Kalau namanya dipanggil kan orang seneng Pak ya. Benar-benar sekali, Prof. Dalam pembelajaran itu kan yang penting 2 katanya, yaitu harus ada interaksi dan umpan balik. Nah, makanya pastikan nggak tadi pagi Pak Denny saya bilang, ayo semua pegang jidatnya. Wah, begitu semua pegang jidat, saya baru tahu, oh semua mendengarkan suara saya. Nah, hal-hal semacam itu, karena saya tahu ada keterbatasan, saya tidak bisa mendengar suara dari Bapak Ibu sekalian. Jadi
Jadi saya cari akal aja bagaimana. Saya itu sering mengajar guru-guru hanya dengan WA, Pak Denny. Bayangin dengan WA, nggak ada videonya. Ya, jadi engagement, umpan balik gitu kan. Nah, kayak Pak Denny ini jadi moderator ya. Ya, itu Pak Denny matanya harus ada 8 itu. Sambil ngeliat saya, lihat monitor, lihat daftar pertanyaan, udah ada yang chatting belum, lihat menti.com, ya nggak? Lihat YouTube, matanya harus 8 itu. Betul ya? Benar. Dari situlah kita bisa menggunakan engagement. Kayak sekarang misalnya, kita lihat ke depan lagi kan. Saya keluar dari PowerPoint saya, karena Pak Denny bertanya supaya kita ngomong, gitu. Ada yang jawab pertanyaan, PowerPoint-nya tetap ditampilin, orang jadi bingung mau lihat orang atau mau lihat PowerPoint-nya. Ada itu ya. Iya. Jadi istilahnya itu jam terbang Pak Denny. Maka dalam sharing saya kalau Pak Denny di depan ini masalah jam terbang. Semakin sering melatih, maka akan semakin biasa. Allah bisa karena biasa. Karena biasa. Setuju. Ya. Ini prinsip yang pertama ya. Oke, siap. Jadi yang ada di kepala kita tidak sekedar menyampaikan pesan, tapi kita ingin agar yang mendengar melakukan yang kita inginkan. Betul ya? Nah, guru-guru yang sudah jago membuat animasi, kan ingin orang lain bisa membuat animasi. Guru-guru yang sudah tahu cara menggunakan Kahoot, Quizizz, atau Menti, kan ingin supaya yang lain juga bisa menggunakan. Jadi itu tujuannya. Ya. Nah, prinsip yang kedua Pak Denny. Oke. Video conference itu kan fiturnya banyak Pak Denny ya. Benar sekali. Nah, itu harus disesuaikan dengan karakteristik pertemuan dan tujuannya Pak Denny. Ya, saya ngelihat asal ada yang pokoknya kita harus rame-rame nyalain video, nyalain mikrofon, 500 orang kita undang semua. Yang terjadi apa Pak Denny? Rame, gaduh. Yang terjadi chaos. Chaos. Ya, tidak semua harus memperlihatkan kepalanya kadang-kadang. Tahu nggak kira-kira kapan video conference itu semua ingin lihat kepala semua? Kira-kira kapan Pak Denny? Mungkin pada saat awal memulai ya, mengabsen gitu ya, atau mungkin di akhir pada saat foto bersama. Absensi, saya pengen lihat nggak ada joki memang dia, betul ya? Iya, benar ya. Kalau pertemuan yang sepanjang pertemuan pengen lihat wajahnya sepanjang pertemuan. Nah, itu pada suasana apa tuh Pak? Mau tahu Pak Denny? Suasana apa ya? Reuni. Oh iya. Reuni ya. Betul kan? Kalau reuni kan Iya. kita kangen, ya kan? Pengen lihat semua mukanya terus untuk mengobati kekangenan, betul ya? Betul. Nah, tapi kalau kita misalnya ngomong dengan orang baru yang baru kita kenal dan lain sebagainya, kan tidak sepanjang itu kita ingin sama-sama melihat wajahnya, betul ya? Betul, Pak. Nah, makanya radio itu masih ampuh sekarang. Radio itu masih menjadi media yang efektif untuk orang-orang yang lagi naik mobil, betul ya? Betul. Nah, karena settingannya, karakteristiknya beda-beda, ya. Nah, oleh karena itu, ya saya juga banyak belajar dari penyelenggara, ya seperti Pusdatin Kemenhub ini. Sebelum hari hanya kita harus merencanakan strategi prosesnya, settingannya gimana, aturan mainnya gimana. Ya, tadi Pak Denny pasti takut nyela saya kalau sebelumnya kita tidak bicara, ya nggak? Benar sekali, Prof. Nah, tadi sebelumnya kita udah ngobrol dulu. Bapak Denny, selah saya aja di tengah-tengah. Saya senang bisa ngobrol. Nah, kita gladi resik, ada aturan main. Ya, jadi jangan semuanya pukul rata, Pak Denny. Karena banyak model ingin berbagi, tapi jadi gagal gara-gara itu tadi. Yang host orang lain, dia menjadi tamunya, kemudian orang bisa keluar masuk seenaknya, bisa nyalain matiin mikrofon seenaknya Pak Denny. Ada yang mikrofonnya lupa dimatiin, anaknya nangis di rumah kedengeran, akhirnya buyar orang konsentrasinya, benar ya? Benar ya. Nah, jadi Anda harus lihat siapa yang perlu jadi host. Kalau memang kita yang mengendalikan semuanya, kita jadi host. Saya sebagai YouTuber itu saya jadi host sendiri Pak. Saya tidak menyerahkan ke yang lain. Karena saya harus mengatur lalu lintas. Kalau ada yang suaranya tiba-tiba masuk, saya matikan. Ya, kalau ada orang yang ingin bertanya, saya bisa lihat. Nah, karena semakin banyak pihak itu, biasanya semakin sulit kita bisa mengelolanya. Ya, jadi lihat.
Apakah Anda pakai Google Meet, Anda pakai StreamYard, Anda pakai Webex, Anda pakai YouMeetMe, Anda pakai Zoom, Anda pakai TalkVision, apapun. Dilihat karakteristiknya seperti apa, lihat fitur-fiturnya, dan disetting sesuai dengan tujuannya. Oke, Prof Eko, ini nih ini nih satu pertanyaan nih. Ya. Barangkali kita ini dulu ya, kita jeda dulu Ya. pertanyaan, Prof. Ini Ya. nih dari sahabat rumah belajar dari Riau, Prof. Dari, aduh, namanya agak susah ini. Desrusnawati dari Riau, Prof. Dari Nih, sudah Riau. tampil Ya. di tampilan kita. Pertanyaannya, kendala selama PJJ jika menggunakan video conference, peserta didik enggan masuk karena jaringan tidak stabil dan kuota yang boros. Nah, adakah aplikasi video conference yang ringan katanya, Prof? Dan sepertinya ini jadi masalah bersama, Profesor ya. Ini masalah bersama. Nah, terima kasih. Panggilannya Mbak siapa tuh? Mbak Desi ya kali ya? Mbak Desi. Desi aja lah ya. Iya. Saya senang nanyanya dari Riau, Pak. Karena saya 4 tahun tinggal di Dumai. Dumai itu di Riau. Di Riau ya. Oke. Masa kecil saya, Laskar Pelangi saya di Dumai, Riau. Ya. Luar biasa. Ya, jadi memang begini aturannya dalam komputer kan Anda tahu bahwa semakin banyak audio semakin boros, semakin banyak video semakin boros. Apalagi videonya 2 arah, Pak Denny. Ya. Jadi ada banyak cara untuk mengurangi bandwidth atau mengurangi lalu lintas yang lambat, membuat komputer lambat. Banyak orang Indonesia pertama yang dilakukan apa? Menurut Pak Denny yang penting suara atau video kalau suruh milih salah satu? Suara, Prof. Suara ya, yang penting suaranya Ya. lancar ya. Yang penting suara lancar. Ya, videonya Boleh, dimatikan. Tapi suaranya ada, betul ya? Betul. Ada cara kedua, resolusi videonya dikecilkan, Pak. Tidak terlalu jelas kan nggak apa-apa, ya kan, remang-remang wajahnya, begitu kan? Nah, yang penting kan ada gerakannya. Yang penting itu satu, Pak. Apakah tujuan kita memperlihatkan video? Ya, memperlihatkan video itu adalah cara mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri, betul Pak ya? Oh iya, iya. Ya, jadi Benar-benar. kan tadi kan, saya ingin menampilkan video karena saya mau absensi terlebih dahulu. Ya, bukan tujuannya adalah harus pakai video. Itu banyak yang salah, makanya banyak yang mengeluh, gitu kan ya? Gurunya ngajar satu arah, tidak pernah nanya siswanya, siswanya suruh buka videonya. Ingat bahwa menampilkan muka, menampilkan video itu adalah cara mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Jadi seorang guru bisa membuat itu, kadang-kadang menampilkan video, kadang-kadang tidak. Kayak saya kan berempati sama siswa saya, Pak ya. Ya. Biasanya awalnya saya tampilkan video, habis itu saya persilahkan mereka mematikan. Tetapi cara saya kontrol gimana, Pak? Setiap Gimana tuh, 3-4 menit saya random manggil nama mereka. Ayo Doni, tadi menurut Doni bagaimana yang saya sampaikan? Nah, ayo Dewi sekarang, kalau Dewi sepakat nggak sama Doni, ya kan? Kalau dia kabur kan langsung lari lagi ke dekat komputer. Padahal lagi jauh dia ya. Iya, tapi anak-anak sekarang itu kan kalau gurunya bersikap sebagai teman, maka dia dijadikan guru yang baik oleh anak-anak. Benar nggak? Sepakat, Prof. Nah, itulah generasi milenial, ya. Jadi saya sampai sekarang, Pak, ngajarnya aneh, Pak. Nggak boleh pakai video, nggak pakai audio. Karena yang saya ajar adalah guru-guru di 3T suruh ngajarin apa, tahu, Pak? Apa tuh, Saya Prof? disuruh mengajarkan cara menulis, Pak. Bayangin, Pak. Saya mengajarkan cara menulis lewat WA saja ke 200 guru selama 2 jam. Alhasil, itu- Pak, oh iya challenge. Alhasil sudah lebih dari 20 guru yang diterbitkan bukunya. Wow. Inspiratif sekali, Profesor ya. Bagaimana kemudian mengajarkan menulis dengan menggunakan WhatsApp ya. Kami juga ingin tahu, Prof, bagaimana caranya itu. Itu sekarang sebentar lagi sudah terbit 10 buku, sebentar lagi 40 buku dari sana. Luar biasa. Karena saya mengatakan begini Bapak Ibu guru, apa yang membedakan dia seorang guru atau bukan? DNA guru dan bukan DNA guru. Nah, Apa tuh, ayo Prof? Pak Denny guru kan? Guru. Seorang guru. DNA guru itu ya bisa menggunakan apa saja untuk mengajar. Oke. Jadi teknologi yang paling cocok untuk guru adalah teknologi yang ada. Betul nggak Pak? Setuju? Ya.
Kalau bagus tapi nggak ada, buat apa Pak? Bener nggak? Iya. Nah, kalau DNA guru tidak menyerah, mau internet lambat, mau video mati, gitu ya, kami tetap menemukan cara untuk membuat peserta didik kami maju. Itu DNA seorang guru. Sangat Profesor. Iya. Jadi masalah sarana ya, fasilitas itu tidak menjadi hal yang utama sebenarnya ya. Tapi bagaimana kemudian kekuatan dia untuk tetap eksis gitu ya di tengah keterbatasan itu. Pak Denny dengar kata PJJ kapan? Dengar kata PJJ sekitar 2012-an, Pak. PJJ itu ilmunya semenjak 3 tahun setelah Indonesia merdeka sudah ada, Pak. Wow. Iya, Pernah dengar nggak? Apa tuh, Prof? Universitas terbuka pernah dengar nggak? Lah, Tentu, itu pernah dengar. Pendidikan jarak jauh. Hmm. Cuman waktu itu belum ada komputer, makanya model PJJ-nya adalah offline. Pakai apa mereka dulu kirim-kiriman modul, kirim-kiriman tugas? Pakai apa Pak Denny? Apa ya sarananya? Agak bingung. Pakai pos Pak, kirim surat pakai Oh, pos. iya. Pos. PT Pos. Kampusnya ngirim buku ke siswanya, siswanya kerjain tugas kirim lagi pakai pos. Nah ya kan, jadi banyak cara kita ini. Udah 75 tahun Indonesia merdeka, pasti berkembangnya luar biasa kan. Ada 1001 cara untuk tetap bisa mengejar anak-anak kita. Yang penting, proses belajar mengajar tidak boleh hilang. Oke Pak? Yap. Nah, yang 3 ini udah saya selipkan di nomor 1. Bahwa Bapak Ibu harus tetap memikirkan interaksinya dan umpan baliknya gimana ya. Gitu. Saya sekarang lewat Pak Denny nih ngomongnya sama ke mereka ya Pak ya. Ya. Nah, cuman hebatnya ini adalah begini. Hebatnya kalau ini saya stop share, look, saya lihat Pak Denny kan, betul ya. Nanti tiba-tiba operatornya menampilkan muka teman-teman yang lain, benar nggak? Ya. Nah itu untuk menjaga agar interaksi terjaga. Nah seperti ini kan. Nah tiba-tiba saya merasa ada lagi yang mendengarkan saya. Nah saya bisa ngecek nih, apakah ibu-ibu dan bapak-bapak masih mendengarkan saya, atau lihat WA, lihat Netflix, atau lihat apa? Lewat lagi ngecek Gmail tuh. Caranya atau lagi absen. Caranya gampang. Ayo Bapak Ibu guru, kita pegang kuping dua-duanya. Ayo coba kita lihat siapa yang dengerin saya nih. Ayo coba Pak Denny bisa lihat kan? Iya. Ada yang pakai kuping, ada yang masih ngomong ke yang lain. Ya mungkin dia lagi Masih ada impamun itu, Prof. Iya. Mungkin sinyal ya. Iya. Jadi bolak-balik kita biasa. Ini kan luar biasa sekali Pak Denny ya. Nah, nanti kalau saya tampilin lagi screen saya, semuanya melihat ke screen lagi. Nah, inilah yang namanya navigasi dalam kita melakukan ini. Jadi itu demi interaksi dan umpan balik, bukan gaya-gayaan Pak Denny. Ya, jadi bukan gaya-gayaan, tetapi kita mencoba menjalin interaksi dan umpan balik. Kita harus menghindari berbicara sendiri satu arah dalam situasi apapun. Ya, makanya saya bilang di depan saya ada cermin, saya ngajak ngobrol Mas Denny gitu, Mas Denny ya. Ya. Kadang-kadang Mas Denny kaget kan, ayo Mas Denny coba lihat ada pertanyaan lagi nggak sekarang Mas Denny? Saya gituin kan kaget Mas Denny ya. Pak Denny langsung lihat kiri kanan, lihat menti, lihat, kok pertanyaan belum dikasih ke saya nih, kan gitu-gitu ya. Tuh, saya blok, ada pertanyaan nggak nih Pak Denny? Sampai sini nih. Belum ada, Prof. Silakan dilanjutkan ke prinsip selanjutnya, Prof. Kali ya. Belum ada. Kemudian yang keempat, Pak. Ya. Daya tahan dan jendela waktu efektif. Teman saya itu namanya Pak Doni BU dari ICT Watch, Pak. Itu melakukan penelitian ke orang-orang Indonesia, Pak Denny. Tahu penelitiannya apa hasilnya, Pak Denny? Apa itu, Pak? Kalau orang Indonesia bervideo conference seperti sekarang ini, itu daya tahannya, jendela waktu efektifnya cuma 30 menit, Pak Denny. Oh. Nah, Iya. habis itu atensinya mulai terbelah tuh Pak Denny. Ya, jendelanya mulai dibuka dua sambil WA, sambil email, sambil lihat YouTube, sambil Netflixan. Nah, udah kabur. Kabur gitu semuanya ya. Iya, jadi
Jangan terlampau banyak pesan yang ingin disampaikan atau ilmu yang ingin dibagikan. 1 atau 2 saja, cuma dalam gitu Pak. Ya, ya. Nah, makanya saya bilang Pak Denny, kita setengah jam aja Pak Denny, habis itu tanya jawab. Bukan apa-apa, ada hasil risetnya Pak Denny. Oh iya. Mungkin sekarang masih memperhatikan, nanti 5-10 menit lagi udah mulai anaknya di rumah lah nanyain gitu kan. Udah mulai godaan ya, Bro. Ya godaan, udah mulai lapar, cemilan, cara nyari cemilan dan lain sebagainya. Nah itu daya tahan jendela waktu itu efektif. Jadi sekolah-sekolahnya anak saya bilang guru-gurunya 30 menit aja berinteraksi, berikan mereka waktu untuk beristirahat, gitu ya. Nah, karena untuk mengembalikan daya tahan dan jendela waktu. Dan yang terakhir Pak Denny, saya ngomong begini, yang mendengarkan 1, 1000, 10.000, 100.000, sejuta orang, kan usahanya sama ya Pak Denny ya? Sama, ya tentu. Nah, jadi berbagilah dengan cara apapun yang Anda sharingkan lewat video conference, kalau bisa direkam. Sehingga banyak pihak yang bisa menikmatinya kemudian. Benar kan? Benar. Nah, hari ini kan hebat, ada 1.200 guru disiarkan lewat YouTube, supaya nanti walaupun acara sudah usai, guru-guru yang sekarang tidak berkesempatan untuk mendapatkan hal yang sama bisa mendengarkan juga, memperoleh benefitnya. Karena kalau sudah direkam kan gampang diviralkan ya Pak ya. Ya. Nah, inilah prinsip berbagi. Jadi kita membagi orang supaya dia membagikan juga dengan orang. Ya, itulah memang Prof, tuntutan ini rekan-rekan para peserta pembatik level 4 ini memang dari sisi kemampuan IT memang mereka sudah melewati 4 tahapan, berarti 3 tahapan, level 1, 2, dan 3. Nah di level 4 ini memang kemampuan komunikasi untuk berbagi itu yang memang diperlukan untuk mereka gitu Prof. Dan tidak perlu menunggu ada acara penting untuk berbagi. Iya, iya. TIK bagi Bapak Ibu yang ingin mendalami lebih dalam lagi, karena saya yakin mungkin waktu kita tidak cukup, jendela waktu kita tidak banyak. Ekoji Channel, tolong subscribe dan share. Terima kasih Pak Denny. Iya, luar biasa ini Prof Eko ini ternyata milenial juga ya. Luar biasa. Senior milenial Pak. Oke. Baik, Profesor, saya sangat senang sekali ya dengan kesimpulan tadi yang disampaikan. Kadang kita untuk berbagi itu ingin merasa perfect dulu ya, ingin merasa sempurna dulu. Video masih mentah-mentah dibagiin apa-apaan, karena obsesinya mungkin YouTuber kelas kakap gitu, sehingga nggak jadi untuk berbaginya gitu. Tapi dengan 2 kata tadi, jangan, tapi, jangan, tapi. Nah ini luar biasa ya. Dan ini juga mungkin bisa menginspirasi rekan-rekan sahabat rumah belajar peserta pembatik level 4. Jangan menunggu nanti, karena kesempatan tak datang 2 kali. Berbagilah. Prof. Ternyata saya baru bisa karena baru belajar dengan Prof Eko nih. Oke. Siap. Gimana Pak Andre? Baik, Prof Eko, kita sudah ada nih yang bertanya. Ya, silakan tim untuk menampilkan dari sahabat rumah belajar Kalimantan Timur, Bapak Rahmat Anwar. Iya, boleh Prof disapa dulu Pak Rahmat Anwar. Halo Pak Rahmat. Pak Rahmat Anwar Kalimantan Timurnya ini, kalau saya seringnya itu ke ini kemana? Ke Balikpapan sama Samarinda. Samarinda lebih sering saya ke sana. Oke, baik. Ya. Apa kabar Pak Rahmat Anwar? Oke, baik. Pertanyaan dari Pak Rahmat Anwar, Kalimantan Timur. Ini sahabat rumah belajar dari Kaltim. Adakah kiat-kiat melakukan ice breaking, Prof, pada saat kegiatan belajar mengajar menggunakan Vicon agar siswa tetap fokus dan menyimak gitu, Prof? Nah, saya juga mau belajar ini. Mahasiswa milenial itu senang sesuatu yang surprising, Pak. Istilahnya nggak suka yang mainstream, Pak. Jadi mainstream misalnya, ayo anak-anak tampilkan semua mukanya, ya, kemudian kita semua foto. Itu bagi anak-anak mainstream, Pak. Mainstream ya? Itu nggak, supaya nggak mainstream gimana? Gimana tuh, Prof? Oke, coba bisa ditampilkan nggak hostnya ke semua teman-teman yang ada di Indonesia biar kelihatan mukanya yang banyak. Oke, siap-siap sahabat. Oke, teman-teman siap ya? Siap-siap. Ayo teman-teman, mari kita membuat foto bersama. Cuman yang kelihatan setengah wajahnya saja.
setengah wajahnya saja. Ya, mulai, ayo. Masuk Pak Denny, ayo gimana? Setengah wajahnya aja. Gimana tuh caranya? Ayo, coba setengah wajahnya. Aduh, agak susah nih. Ayo. Kelihatan Kalau nggak saya sih? aja yang kelihatan. Nah, tuh, ada yang ditutup dengan tangan, ada yang geser, ada yang geser badannya, ada yang Iya, iya. geser perutnya. Nah, itu contoh ice break, Pak. Oke. Ada banget tuh, ibu-ibu pada ketawa semua tuh kan. Iya. Bapak-bapak ketawa semua. Ya udah, I break the ice, Pak. I break the ice. Ya. Oke. Nah, ada yang bilang ambil handphone Anda gitu kan. Sembunyikan muka Anda di belakang handphone. Wah, macam-macam gitu kan. Nah, itu macam-macam lah Pak caranya ya. Tapi ini adalah yang tidak terfikirkan oleh peserta didik. Karena milenial itu senang element of surprise. Nah, kejutan Pak, kejutan. Nah, kalau yang mainstream malah kita yang dibully nanti Pak, dikerjain sama mereka. Ini daftar nih Pak. Ya, itu jawabannya untuk Pak Anwar. Oke, baik. Terima kasih Prof. Eko. Tadi langsung dengan praktek ya, ini luar biasa. Tentunya banyak hal ya, inovasi, kreasi rekan-rekan tidak perlu terpaku dengan tekstual dan sebagainya gitu ya. Yang penting ada cara bagaimana kemudian interaksi selama live ya, Vicon ini tetap bisa dijaga. Begitu Prof ya? Ya, kadang-kadang saya godain bapak-bapak yang kelihatan setengah mukanya aja. Karena di layar ada yang muka ada yang masih hilang. Itu sebenarnya saya nyindir, ya gak ada orangnya itu. Iya. Ada yang masih hilang semua, saya bilang gitu. Iya, oke, baik. Nah, seperti itu. Baik, Prof. Eko, kita ini sudah nih yang akan bertanya secara langsung kepada Prof. Eko, dan dari sekitar 1.000 lebih para peserta ada satu sahabat rumah belajar yang terpilih. Saya juga belum kenal, kita sapa. Mungkin dari tim bisa menampilkan. Baik, oke. Halo, sudah ada di layar dari Kalimantan Barat. Ya, oke. Halo Pak, apa kabar? Silahkan perkenalkan diri Pak. Baik. Halo Pak Denny. Ya, silakan. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, jelas. Jelas ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denny atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi Prof. Apa kabar Pak Rino Lusiono dari Kalimantan Barat? Pontianak kah atau di kota lain? Baik. Kabar baik Prof. Ya, saya di Kabupaten Landak Prof. Oh, Kabupaten Landak. Mantap Iya. Pak Rino. Ya, bagaimana Pak Rino? Baik. Ada yang saya tanyakan. Jadi pertama, Silakan. hadirnya platform video conference memang sangat membantu dalam segala aktivitas, terlebih di tengah merebaknya pandemi COVID-19 saat ini. Namun beberapa waktu yang lalu kita sempat dihebohkan beberapa isu, terutama tentang kebocoran data pengguna dan juga informasi pribadi pengguna seperti itu dalam beberapa platform Vicon. Jadi karena ini mungkin masih ada kaitan sedikit, karena ini terkait video conference yang bahas, walaupun mungkin esensinya lebih ke arah berbagi seperti itu. Cuman yang menjadi pertanyaan terbesar saya dan juga mungkin rasa penasaran saya yaitu seberapa amankah pengguna Vicon dalam pembahasan yang sifatnya rahasia dan tertutup. Misalkan kita hanya ingin membahas suatu video conference dengan beberapa orang saja. Nah, kita kan mungkin khawatir hal tersebut akan diketahui oleh banyak pihak seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Luar biasa sekali. Kebetulan saya 10 tahun menjaga internet Indonesia nih Pak Rino. Ya, saya dulu dipercaya pemerintah 10 tahun menjaga internet Indonesia. Jadi prinsipnya begini Pak Rino. Pertama, gunakanlah video conference dari pihak-pihak yang bisa kita percaya atau yang memiliki kredibilitas tinggi. Ya, kenapa demikian? Karena saya berpikir begini Pak, kalau dia perusahaan besar, tidak mungkinlah dia membuat suatu sistem yang asal-asalan sehingga security-nya jelek. Benar Pak Rino ya? Itu sama aja dengan saya membubarkan perusahaan saya sendiri. Jadi nomor satu Pak Rino, pilihlah platform Vicon yang baik dari perusahaan yang kredibel. Karena perusahaan yang kredibel itu kalau ada masalah langsung dia benarkan masalah itu. Namanya security itu tiap hari ada selalu bolong-bolong, setiap kali ada aja hacker yang mencoba untuk mencari kerawanan sebuah sistem.
dan tidak ada sistem yang sempurna. Tapi perusahaan yang baik tidak akan membiarkan itu terjadi, dia langsung memperbaiki sistem. Yang kedua, pertanyaan Pak Rino bagus sekali tadi. Jadi kita harus balik, Pak. Kita lihat dulu yang mau kita omongkan serahasia apa, Pak Rino, ya. Ya. Kalau memang yang kita omongkan sedemikian rahasianya sehingga tidak banyak orang yang boleh tahu, Pak, saya akan memilih model komunikasi yang berbeda, Pak. Pak Rino dulu pernah ikut pramuka nggak, Pak, ya? Iya, pernah. Nah, pernah mengenal apa dulu pramuka? Ada sandi namanya, Pak, ya? Iya, benar. Sandi, ada semafor, ada morse gitu ya. Iya, benar. Nah, kita itu biasa yang namanya di dalam dunia IT itu yang namanya enkripsi, Pak. Ya, enkripsi itu maksudnya kalau saya ngomong ke Bapak, ada orang yang nyadap di tengah-tengah, dia nggak bisa lihat gambar saya atau dia bisa lihat gambar saya, tapi waktu ngomong keluarnya kata-kata yang nggak jelas, Pak. Nah, itu namanya end-to-end encryption, Pak. Jadi kalau Bapak menggunakan video conference apapun, Bapak lihat dulu penjelasannya. Dia itu end-to-end encryption apa tidak? Bapak suka pakai WA kan? Di situ ada tulisan tuh end-to-end encryption. Nah, kalau end-to-end encryption itu relatif aman, Pak Rino. Ya. Nah, tapi kalau sangat sangat rahasia sekali, saya menghindari ketemu video, Pak. Karena video walaupun suara nggak kedengar, mereka bisa baca bibir ya, Pak Rino ya. Nah, saya biasanya pakai teks, pakai tulisan, kemudian tulisan itu saya sandikan dengan cara saya enkripsi itu tadi. Kemudian tulisan yang acak saya kirim lewat email, tapi passwordnya saya kirim lewat media yang lain. Nah, jadi misalnya passwordnya saya kirim lewat WA, pesannya saya kirim lewat email, Pak Rino. Jadi waktu dia buka, kalau ada orang yang ngambil, nggak ketahuan karena lewat jalur yang berbeda. Nah, tapi kalau video conference, carilah yang videonya end-to-end encryption. Bapak bisa melihat itu di dalam fiturnya. Cuman ada cumannya, Pak Rino. Kalau end-to-end encryption, nanti ada jedanya, Pak Rino. Jedanya akan lebih lama dibandingkan tidak pakai security. Jadi nggak begitu kelihatan lancar gitu, Pak Rino ya. Kita mengorbankan karena mereka mensandikan dulu. Jadi ada perbedaan dari segi jedanya. Nah, terus yang kedua itu harus disetting parameternya, Pak Rino, karena kebanyakan itu belum disetting. Saya yakin teman-teman kalau menggunakan teleconference apa adanya dipakai aja, Pak Rino ya. Langsung gitu, Pak. Padahal ada settingannya itu. Ya mau tingkat keamanan rendah sampai tingkat keamanan tinggi, itu bisa disetting, Pak. Itu aja, Pak Rino. Dan biasanya itu berbayar, Pak Rino, kalau yang begitu biasanya ya. Tapi ada juga yang ngasih gratis. Itu, Pak Denny. Baik, ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Dan mudah-mudahan sahabat rumah belajar Pak Rino dari Kalimantan Barat ya. Dan ini juga sebenarnya mewakili pertanyaan banyak guru dan kita semua ya. Bahkan di awal-awal kan sempat rame gitu adanya kebocoran data dan macam-macam. Insya Allah tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Eko. Pak Denny, saya mau bercanda boleh nggak nih? Boleh dong. Kalau Silakan, yang Prof. kita sharingkan itu ilmu, betul ya? Tuh. Biarin aja bocor, kan banyak yang denger. Itu luar biasa. Akhirnya bercanda. Ya, bener itu iya. Ya kalau yang bocornya ilmu nggak masalah, Prof ya. Justru gitu. Tapi kalau yang bocornya data rahasia, jadi sebenarnya mereka takut dua bocornya, Pak. Pertama adalah konten videonya. Kedua adalah data detailnya, Pak. Waktu sign up. Oke. Waktu sign up itu kan ada yang paling penting menurut saya waktu sign up itu kan username sama password, Pak Denny. Iya. Nah, orang-orang tuh takut karena orang Indonesia kecenderungannya passwordnya sama di mana-mana. Iya, benar. Terbuka, dia cari media sosial orang itu yang lain, coba-coba pakai password itu. Terbuka juga. Maka hindari memakai password yang sama. Oke, itu kata kuncinya rekan-rekan ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi kecemasan dan keraguan untuk menggunakan aplikasi yang ada. Tinggal kecerdasan kita aja mungkin nanti mengelola itu supaya aman. Dalam membuat password gitu.
Ya, oke, Password- siap. Sorry Pak Denny, password itu makin panjang makin bagus, makin sering diganti makin bagus, makin unik makin bagus. Dah itu aja. Nah, itu tolong dicatat nih, agak panjang itu. Bagus, itu ya rekan-rekan. Baik, Pak Prof, ini ada pertanyaan lagi nih. Sepertinya sesi kita kali ini banyak sekali nih yang aktif yang bertanya. Dari Sumba ya. Baik, nah ini tim sudah menampilkan dari Sumba. Ibu atau Bapak nih? Alwin Christian ya. Alwin Christian. Oke. Prof, pertanyaannya, saya guru SMK nih. Bagaimana metode yang tepat untuk pembelajaran praktik langsung oleh siswa jika pembelajarannya menggunakan video conference? Guru SMK nih, Prof. Oke. Praktek Silakan, itu macam-macam, Pak ya. Oke. Ya, ada praktek yang tidak perlu ke laboratorium sekolah atau kampus karena ada di sekitarnya. Misalnya nih, Pak Denny, Siap. saya guru SMK. Hari ini saya mau mengajarkan masalah magnet. Oke ya? Yup. Oke, udah. Saya kasih waktu 1 hari. Cari 10 jenis magnet di sekitar rumah Anda. Karena Anda nggak boleh keluar rumah kan? Ya. Ya udah, saya kasih waktu 1 hari. Udah. Besok begitu ketemu lagi di telekonferensi, udah tuh semua pada ngasih lihat nih. Ada yang diambil dari lemari es, ada yang nemu di mana, gitu kan ya? Audio ya. Oke, kedua. Terus tanya gurunya, coba apa sih yang membandingkan itu magnet dengan besi biasa? Dia kasih lihat kan, magnet bisa nempel, ya nggak bisa nempel. Oke, Bapak kasih waktu 3 hari. Silakan masing-masing membuat magnet sendiri. Nanti 3 hari lagi kasih tahu ke Bapak, gimana sih kamu bisa bikin magnet sendiri? Kan begitu ya Pak ya? Nah, mereka loh kan belum diajarin Pak. Di YouTube ada 1001 cara membuat magnet tuh. Silahkan ikuti. Iya nggak? Ya. Nah, nanti 3 hari lagi ketemu saya, dia cuma kasih lihat, Pak, aku bikinnya kayak gini. Soalnya ngelihat dari YouTube dan ternyata jalan bagus. Gurunya memberitahu agar lebih bagus, pakai ini. Nah, seperti itu. Pak, bukankah itu ibu-ibu paling pinter itu praktek lewat YouTube? Setiap hari nonton chef itu di TV. Masak ya. Ya kan itu. Padahal chef itu kan menggunakan kompornya kompor keren ya Pak ya. Ya. Ibu-ibu di rumah pakai kompor seadanya juga jadi makanannya. Tapi bagaimana kalau alat-alatnya nggak ada di rumah sehingga harus ke sekolah? Alat-alatnya unik, adanya cuma di sekolah. Disinilah tugas seorang kepala sekolah dan guru yang bersangkutan untuk menjadwalkan mereka ke sekolah, masuk ke laboratorium, gantian sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya, tapi kalau ada di sekitarnya silakan. Ada cara lain lagi Pak Denny. Ya. Saya itu dari kecil diajari dari SD mengenai ilmu musik, seni musik. Tapi saya tidak pernah mendengarkan, saya tidak pernah memegang piano atau gitar Pak Denny. Bayangin, belajar nada, tapi tidak pernah memegang alat musiknya karena nggak dikasih oleh orang tua saya. Maksudnya mungkin biar saya belajar gitu ya. Begitu ke SMA, pertama kalinya saya melihat piano Pak. Itu yang udah ada di kepala itu, langsung saya tumpahkan. Dalam 1 bulan kita main piano Pak, karena teorinya udah di kepala semua tuh Pak. Iya. Saya yakin selama pandemi ini, kalau tidak bisa praktek, kita bisa melihat orang yang praktek di YouTube, benar nggak Pak Denny? Benar sekali. Kapan Bapak? Tapi semuanya ditampung penasaran di kepala nih, gitu kan? Kalau bisa dicoba di rumah, coba di rumah. Tapi nanti begitu pandemi usai, balik ke sekolah, balik ke laboratorium, wah dia muntahkan semua tuh ilmunya. Seperti itu. Nah, kalau dalam telekonferensi ya kita cuma bisa dengan cara memperlihatkan saja apa yang bisa diperlihatkan. Bisa nggak ngajar karate pakai telekonferensi Pak Denny? Bisa saja, Pak. Bisa. Yang namanya mukul. Cara genggaman tangan kayak gini, bener nggak? Coba lihat, kasih lihat semua genggaman tangannya. Nah itu jempolnya salah, harus begini. Oh, begini. Begini, misalnya ya. Nah, habis itu PR-nya, pukulkan ini semua ke tembok 50 kali. Ya kan? Habis itu tahu dari ini mereka pukul tembok apa tidak? Ayo pukul tembok 50 kali. Kasih lihat lagi. Nah, kalau nggak merah-merah berarti bohong mereka. Iya. Ini ya.
Iya benar. Adalah kreasi dari masing-masing guru sesuai dengan, makanya guru-guru harus berinovasi dan berkreasi seperti itu. Oke, baik Pak Prof. Saya juga jadi ingat tadi ya tentang apa yang membedakan antara DNA seorang guru dengan yang bukan guru gitu ya. Tadi Prof menyampaikan ada atau tidak ada media di tengah keterbatasan, para guru ini ya harus mampu ya, mencapai tujuan pembelajaran, mengkreasikan apa yang ada, menginovasikan apa yang ada. Jadi masalah sarana dan sebagainya, pandemi ataupun tidak, kreativitas, inovasi itu harus tetap lahir. Begitu Prof ya? Betul Pak, zaman penjajahan dulu gimana orang belajar coba? Sambil dikejar Belanda, dikejar-kejar Jepang, mereka tetap bisa belajar. Kita ini udah mewah sekarang ini. Bisa melihat ini sudah mewah kita, ya kan? Jadi pakai apapun yang ada, teknologi yang ada. Siap. Baik Pak Profesor, ini masih ada yang antusias nih. Kita ada penanya live ini nih. Silahkan ditampilkan tim. Kita ingin tahu bapak-bapak atau ibu-ibu. Oh, bapak-bapak lagi ya. Bapak-bapak lagi berkaos warna merah. Ya, merah meriah. Belum terlihat namanya. Silakan Bapak langsung memperkenalkan diri, Pak. Sultan atau auto melayang gitu. Iya, selamat siang Prof. Auto apa gitu? Wah, dari Sulut, Pak Sulut, Arthur Supin. Iya, dari Sulawesi Utara Pak. Mantap, Pak Supin. Gimana Pak? Ya kabar baik Pak. Jujur saja Auto agak bedil. sedikit gugup nih mau bertanya sama Itu aja. Kan kita nggak saling ketemu, nggak ada yang akan. gugup ya. Silakan Pak Arthur. Silakan, apapun. Pakai bahasa yang Saja, santai. Pak. Ya. Iya. Pak kan Presiden kita Bapak Jokowi menekankan pada pendidikan karakter. Ya. Nah, sebagai seorang guru, bagaimana atau adakah tips yang atau cara yang dapat kita lakukan untuk memastikan bahwa pendidikan karakter itu tetap berjalan walaupun kita menggunakan video konferensi? Wes, ini yang saya. Terima kasih, Pak. Ini yang saya tunggu dari tadi Pak Dedi. Wah, luar biasa ini Pak Arthur ya. Apakah mungkin kita mengajarkan pendidikan karakter lewat ini ya, lewat apa? Lewat telekonferensi ya. Conference. Sekali lagi kuncinya adalah kreativitas dan inovasi. Oke Pak ya, saya kasih contoh boleh Pak ya? Silakan. Gini Pak, ini Pak Supit ya, saya masuk ke satu kelas SMA Pak Supit. Ya, saya bilang begini, teman-teman sekalian, pasti Anda sekarang punya musuh atau teman lama yang dulu baikan sekarang berantem, benar nggak Pak Supit? Benar Pak. Anak SMA pasti punya musuh banyak kan, ya kan? Oke. Coba tuliskan 3 nama orang yang sekarang sedang musuhan dengan Anda. Dan berikan nama-nama itu ke saya. Kalau ada 3 nama itu lengkap, saya kasih nilai 100. Kira-kira mereka senang nggak Pak Subit? Dapat 100 dan hanya memberikan nama 3 orang musuhnya. Pasti senang Pak. Senang, oke dapat 100. Saya tanya lagi Pak Subit ya. Mau 100 yang kedua nggak Pak Subit? Iya. Nah, tolong kasih tahu saya bagaimana cara saya bisa berhubungan dengan 3 orang itu. Jadi istilahnya alamat email mereka atau alamat WA mereka. Kalau Anda memberikan alamat email dan WA yang benar, saya kasih 100. Kira-kira mudah bagi mereka menemukannya, Pak? Gampang kan? Gampang. Orang dulu teman sekarang jadi musuh, pasti mereka punya dong datanya, ya nggak? Iya. Sudah dapat 100. Tenang mereka dapat 100. Nah, sekarang kita ujian Pak Supit. Tadi yang 100 nilainya 20%. Ini ujian 80% Pak Supit. Tahu soalnya apa Pak Supit? Pak Supit saya kasih waktu 1 minggu Pak Supit untuk menghubungi mereka dan memperbaiki hubungan Pak Supit dengan mereka jadi teman lagi. Dengan cara meminta maaf. Nah, nanti 3-3-nya saya hubungi. Kalau 3-3-nya benar mengatakan sudah dihubungi Pak Supit dan sudah minta maaf dan hubungan Anda baik-baik kembali, saya kasih nilai 100. Kira-kira saya ngajarin apa itu, Pak? Memaafkan. Nah, saya nggak usah pakai teori memaafkan. Saya tidak usah pakai teori agama. Saya tidak pakai teori Pancasila. Biarkan mereka menjalani itu sendiri.
Karena karakter itu bukan untuk diajarkan, tapi untuk dilakukan. Benar Pak ya? Benar-benar Pak. Nah, sederhana kan Pak? Iya. Nah, jangankan anak-anak, Pak Supit bisa Sederhana tapi bermakna. Bapak bisa nggak melakukan itu sama 3 orang yang sekarang lagi berantem sama Bapak? Kebetulan tidak ada yang berantem Pak. Iya, itu contoh bahwa katanya hidup harus memaafkan, terlepas dari benar atau salah. Betul ya? Iya, benar. Nah, ada lagi kelas saya beli PR-nya apa Pak? PR-nya Pak? Seminggu sekali saya meminta mereka berbuat kebaikan untuk orang yang tidak mereka kenal Pak. Siapapun itu, berbuat kebaikan kecil dengan orang yang tidak mereka kenal. Kemudian mereka sharingkan di kelas. Tapi saya minta cara menghubungi yang bersangkutan untuk ngecek bener nggak mereka melakukan itu. Kira-kira bermakna nggak Pak untuk pendidikan karakter? Sangat bermakna Pak. Simpel Terima tapi kasih. Terima kasih. bermakna. Terima kasih Pak Supit untuk pertanyaannya yang luar Ya, biasa. Terima kasih jawabannya Pak. Sama-sama. Baik. Terima kasih ya Pak sudah bertanya dan Prof Eko sudah menjelaskan, tidak perlu teori banyak ya, langsung praktek. Saya senang Prof seperti itu. Jadi Masuk kita akal nggak, Pak Eri? praktek. Masuk akal? Kenapa Pak? Masuk akal nggak soalnya? Logis. Dan saya sangat sepakat bahwa karakter itu tidak untuk diajarkan, Iya. tapi untuk dilakukan dengan akhlak yang terbaik tentunya. Terima kasih Prof. Baik. Ini Pak Profesor tadi sudah confirm ya 10.20 harus kita akhiri. Ya, Ini ya. masih ada. Ini antusiasnya keren-keren ini karena Pak Profesor menyajikan materi dengan santuy ini ya. Pak Denny, itu Siap. pertanyaan yang tidak bisa dijawab, tolong emailkan ke saya. Nanti Boleh. saya bikin YouTube-nya untuk menjawab itu. Oke, siap. Baik rekan-rekan, nanti secara teknis kita bahas ya. Ya. Pak Prof, ini dari Riau nih, ada pertanyaan nih dari Riau. Ya, betul. oke. Dari saya yakin ini Ibu ya. Ibu Isra Hayati, apa kabar Bu Isra yang ada di Riau? Oke. Pertanyaan untuk Profesor. Adakah dampak jangka panjang PJJ untuk kesehatan anak, Prof? Terutama saat menggunakan video conference. Ya, silakan Ya, Pak Profesor. Itu sama dengan ada nggak ini kan judulnya video conference, ada nggak dampak kesehatan kalau kita ngelihat TV terus-terusan ya? Sepakat. Ya Logis. jelas, ya kan? Apapun yang bersifat video lah dari elektronik itu kan pasti ada radiasinya, betul Pak ya? Betul, radiasi. Radiasi itu akan berpengaruh kalau kita exposure-nya terlalu lama. Ya, terlalu lama dan berkali-kali Pak. Frekuensi dan amplitudo kata guru fisika itu. Benar sekali. Itu yang saya katakan, Bapak Ibu guru juga harus empati dengan keadaan anak-anak, ya kan? Setengah jam, mata beristirahat sebentar, mereka mengerjakan tugas. Jadi saya menggunakan yang namanya flip classroom, Pak. Mungkin Pak Denny pernah mendengar flip classroom ya? Ya. Nah, begini, Pak Menteri kita itu kan baru saja mengatakan bahwa kita ini harus beralih dari content based education menuju outcome based education. Tahu alasannya apa, Pak? Apa tuh Pak kira-kira? Karena hampir semua materi biologi, fisika, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia udah ada semua di internet, benar nggak Pak? Sepakat. Nah, artinya saya kan bisa bilang begini, adik-adik sekalian, minggu depan Bapak akan sharing mengenai guru biologi nih ya, mengenai sistem pencernaan tubuh manusia, oke? Bapak-bapak akan tanya ke Anda mengenai sistem pencernaan tubuh manusia. Anda punya waktu 1 minggu untuk belajar sendiri. Nanti kita ketemu 30 menit, Bapak akan tanya satu persatu dan akan Bapak beri nilai. Itu namanya flip classroom, Pak. Dulu kita belajar di kelas, PR di rumah. Sekarang saya balik, belajar di rumah, ketika ketemu 30 menit, kerjain PR. Jadi, exposure ke video conference ya tidak lama-lama, Pak. Ya kan? Ya. Ya. Nah, anak-anak lebih banyak belajar mandirinya. Karena untuk jangka panjang, untuk PJJ, terutama PJJ itu ya, PJJ itu prinsipnya adalah kita menanamkan agar anak-anak itu tergila-gila belajar sendiri.
Nah, tugas kita adalah membuat peserta didik kita ketagihan belajar mandiri. Wah, kalau itu berhasil ditanamkan gitu, tugas guru 50% selesai ya Pak Dedi ya. Bakat ya. Iya, sisanya tinggal mengarahkan itu. Nah, jadi jangan dibalik bahwa PJJ itu kita harus bertemu mencerita, tidak. Tugas kita adalah membuat mereka bisa menjadi pembelajar mandiri. Katanya luar biasa. Dari teacher oriented ke student oriented. Inilah kesempatan kita untuk bereksperimen bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Profesor. Ini kita sudah mendekati akhir sesi kita hari ini, Pak Prof. Ya, sangat banyak ilmu yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Dan sepertinya para penanya juga, coba apa masih ada? Ya, Oke, oh ternyata masih ada Prof. Mohon maaf ini, masih ada. Oke, dari Banten. Nah, dari Banten nih, Rizka ya. Dari Rizka, Banten. Pertanyaan untuk Profesor, bagaimana sebaiknya memberikan aturan atau etiket untuk siswa dalam berinteraksi menggunakan video conference? Silakan, Prof. Tata krama menggunakan video conference itu Pak ya. Nah, itu ada salah satu YouTube saya judulnya itu. Jadi tidak hanya siswa yang punya tata krama, guru harus juga punya tata krama, gitu ya. Nah, kalau yang biasa dipergunakan adalah dalam bertemu dengan guru, itu kan kita sebenarnya adalah melakukan pembelajaran formal ya. Saya selalu mengajarkan tata krama berpakaian. Berpakaian itu menurut saya yang penting rapi. Ya, kenapa demikian? Bukannya karena gaya-gayaan sekali lagi Bapak. Ya, berpenampilan rapi itu kan untuk menghormati diri sendiri Pak ya. Ya, bahwa kalau berpakaian rapi itu artinya kita bersiap untuk menerima ilmu. Ya, berpakaian rapi itu tidak harus berpakaian keren, tidak harus berpakaian seperti biasa, tapi berpakaian rapi. Dan kedua, berkomunikasi dengan baik, itu aja Pak. Saya tidak rumit-rumit ya. Berpakaian, berkomunikasi dengan baik, dan etiket dalam bertelekonferensi itu sama kok dengan etiket dalam dunia nyata, benar nggak? Sama, iya. Ya kan, kalau ingin berbicara minta izin, giliran satu persatu, tidak sama-sama, begitu ya. Nah, etiket lagi adalah itu tadi, sebelum mengikuti telekonferensi, Anda harus terbiasa menggunakan fitur-fitur telekonferensi, mematikan, menyalakan mikrofon. Kalau tidak berbicara, matikan mikrofon. Kadang-kadang rahasia rumah tangga terbuka tuh, kadang lupa matiin mikrofon, ya nggak? Ya kan ya? Terus berbicara satu persatu. Memang itu perlu latihan Pak, perlu latihan ya. Tetapi yang penting niatnya adalah baik dulu. Bagi saya adalah yang penting adalah gestur tubuh dan komunikasi. Karena itu yang diperlukan. Kan video conference cuma kelihatan muka setengah sama ini kan, sama cara kan. Tahu mana Pak Denny nggak pakai celana pendek atau pakai sarung? Saya nggak tahu kan. Nah, Pak Denny atau kan saya pakai celana panjang atau pakai apa? Iya. Yang bisa rapi kan. Nah, jadi cara berpakaian dan berkomunikasi saya itu aja, nggak panjang-panjang, nggak panjang. Begitu Pak. Oke. Baik, Prof. Ini mohon maaf, ini masih ada satu pertanyaan ini. Aduh, padahal Prof. Boleh ya Prof? Bonus Prof ya? Bonus ya. Oke. Yang penting subscribe. Pasti. Tadi langsung di WA langsung beredar Prof. Ya, insya Allah sudah pada subscribe. Baik, dari tim silakan ditampilkan ada pertanyaan dari Sulawesi Selatan, Ibu Arisah. Baik, Profesor, pertanyaannya di level 4 pembatik ini adalah level berbagi. Menurut Profesor Eko, kiat apa yang harus dilakukan untuk mengajak teman-teman guru menggunakan video conference dalam PJJ? Nah, itu tadi yang apa? Jangan dan tapi itu, Pak. Betul ya, Pak ya? Nah, itu tadi sudah saya tampilkan. Saya tampilkan lagi, jangan dan tapi. Artinya begini, Pak. Ya. Apakah Anda ingin dikenal 1000 tahun lagi? Nah, kalau Anda ingin dikenal 1000 tahun lagi oleh anak cucu, segera ambil handphone, langsung bagi. Segera ambil komputer, bicara apapun yang Anda miliki, langsung berbagi. Tidak usah mikir-mikir panjang, ya Pak Denny ya. Kalau Anda membagi ilmu, itu akan mendapatkan berkah yang luar biasa. Katanya cuma ada 2 yang ingin hidup 1000 tahun lagi, Pak. Betul. 2 orang yang pernah menyatakan ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu adalah siapa tuh, Prof?
Untuk Khairil Anwar dalam puisinya, Iya. aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tahu nggak satu lagi siapa? Siapa tuh, Prof? Dracula. Dracula. Vampir tuh mau hidup 1000 Vampir tahun. ya. Oke. Lagi ya. Jadi kalau Bapak Ibu, sederhana aja penutup dari saya. Seperti apa Anda ingin dikenang ketika Anda meninggalkan dunia ini? Seperti apa ingin Anda dikenang? Itulah yang Anda sharingkan ke orang lain. Karena dulu ada mengatakan manusia mati meninggalkan nama ya Pak Dedi ya. Benar. Sekarang manusia mati meninggalkan rekam jejak digital. Sekian dan Luar biasa. Terima kasih Pak Profesor Eko, sangat banyak informasi, wawasan. Jangan lupa klik tombolnya ya sobat. Terima kasih.